Hello, you're watching Mind to Mind, and we're gonna talk about the proper way to use AI. Our time is up. Do you still have the chance to rise? Let's find it out. Hi Seekers, welcome and place your seat cause we're about to begin our podcast Mind to Mind. Bareng aku Jocelyn Jaya and my partner Marina Diandra as host in your favorite podcast. Super excited. Wah, pastinya dong. Excited banget ya, Jos, ya? Pastinya. Kalau boleh tahu emang kenapa kamu super excited? Super excited dong, jelas banget. Karena hari ini podcastnya pembahasannya sangat amat menarik. Wah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku boleh tanya suatu hal gak? Boleh banget tuh, Jos. Kira-kira suara kamu kenapa, Mar? Agak-agak serak-serak gitu Iya, ya makanya. kedengarannya. Oke, aku perlu klarifikasi dulu deh ini ya sebelum kita mulai lanjut membahas podcast yang super asik ini. Boleh banget. Jadi sebelumnya aku sorry banget kalau misalnya suaranya agak kurang enak untuk didengar karena aku sedang terjangkit virus flu. Nah, kemarin sendiri sempat hilang suaranya, namun puji Tuhan hari ini ada muncul suaranya dan tetap kita harus melanjutkan podcast yang sangat amat penting ini. Iya dong, karena kita sebenarnya juga mau membahas topik yang sungguh menarik ya. Dan juga sayang banget nih kalau teman-teman belum dengar topik yang akan kita bahas ini. Iya. Kira-kira topik yang kita bahas ini tentang apa sih, Mar? Oke, gak usah lama-lama Iya. aja, aku langsung spill deh. Ini topik yang akan kita bahas hari ini tuh adalah tentang Artificial Intelligence atau AI. Wah, emang kita sebagai pelajar ini nggak jauh-jauh ya dari yang namanya AI. Aku pernah dengar AI itu banyak digunakan sama pelajar kan ya? Iya, bener banget, Jos. Kamu pernah tahu nggak kasus-kasus yang biasanya digunakan pelajar itu untuk apa sih? Kalau karena aku sendiri seorang pelajar ya, jadi aku akan mungkin cerita sedikit dari POV seorang pelajar itu sendiri. Kalau dari aku sendiri sih, aku melihat semenjak aku tahu aplikasi namanya ChatGPT yang merupakan AI itu sendiri, jujur aku merasa sedikit ketergantungan di awal karena aku melihat betapa kerennya ChatGPT ini untuk memberikan jawaban, karena waktu aku dikejar deadline dia bisa membantu aku untuk mengikuti deadline itu, dan jawabannya pun sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan dengan hal itu aku jadi wah, ChatGPT ini bantu banget ya buat aku kerja tugas gitu. Nah, diem aja nih, Jos ya. Aku bahkan sempat denger ada orang yang nyari pacar lewat ChatGPT. Wah, parah sih. Itu serem sih, Jos. Serem banget. Tapi emang loh, sebenarnya kita tinggal sekali klik, kita langsung dapat jawabannya. Kita tinggal sekali minta, kita misalnya nih minta panggil aku sayang dong ChatGPT. Wah, langsung dipanggil. Langsung ada dibalas. apa sayang gitu. Iya. Aduh, asik. Memang Berasa punya ChatGPT itu doi ya. akan selalu mengabulkan apa permintaan kita ya. Bener Kita mau banget. dipanggil sayang, mau dipanggil bebek, mau dipanggil bubuk, itu semua akan Boleh diwujudkan banget ya. oleh ChatGPT. Udah kayak jin aja gitu dia ChatGPT ini ya. Bener banget. Nah, terus kamu tadi kan sempat sharing dikit pengalaman kamu sebagai pelajar yang sering menggunakan AI kan ya. Tapi ternyata emang loh di zaman sekarang ini para pelajar emang lebih prefer buat pakai AI. AI itu sekarang seperti dikata-kata cara mudah untuk mendapatkan jawaban atau memperoleh sesuatu begitu Secara ya. instan gitu ya, Jos. Jadi Benar. pelajar ini memang jadi nggak ada usahanya. Jadi males Jadi ya. males, Ketergantungan. Jadi ya bahkan untuk mencari definisi suatu hal yang sangat simpel pun. Iya, sangat simpel. Apa Wah, misalnya harus pakai apa ChatGPT. arti kata semangat gitu. Wah. Coba jelaskan latar belakang arti kata semangat. Tuh mereka kadang-kadang mikirnya lama. Susah ya. Susah karena sudah ketergantungan sama yang namanya ChatGPT Iya, ini. biasa copy paste aja gitu Copy paste ya. langsung kumpul, jawab Iya, selesai. gimana gitu. Nah, Seekers, justru ini adalah hal yang sangat perlu kita sangat bahaya ya, Jos ya. Bener Kita perlu banget. membahas lebih lanjut dan memang kita perlu mencari cara atau solusi bagaimana caranya supaya kita sebagai generasi muda itu tidak ketergantungan oleh yang namanya ChatGPT ini sendiri. Nah, kalian mungkin udah notice ya, kan udah ada nih di poster kita bentuk gambar hourglass dengan tagline "Our time is up, do we still have the chance to rise?" Nah, kalau misalnya kita lihat nih, Jos, waktu yang semakin sempit, teknologi ini semakin maju. Jadi kita sebagai generasi muda ini bertanya-tanya, apakah kita masih punya kesempatan untuk mengendalikan teknologi atau justru sebaliknya,
kita yang dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Ah, bener banget tuh ya. Soalnya kalau kita selalu bergantung pada teknologi, kita tidak punya kesempatan untuk berkembang. Terus sekarang juga pelajar punya pertanyaan besar nih, yaitu apakah pelajar sekarang itu masih bisa berkembang, memiliki kesempatan untuk terus bereksplorasi, untuk terus berkreatif, untuk mengembangkan kreativitas, atau justru kita kan semakin bergantung pada yang namanya AI. Bener. Ini mungkin jawabannya kurang lebih sama ya, kayak Iya. apa aku udah sampaikan di awal. Dari POV aku seorang anak SMA, seorang pelajar itu sendiri, beberapa kali saat awal aku mengenal ChatGPT, aku merasa ketergantungan gitu. Namun semakin kesini nih ya, aku bisa melihat bahwasanya apabila kita sebagai generasi muda bisa memanfaatkan teknologi atau ChatGPT itu sendiri dengan bijak, maka justru manusia itu bisa sangat jauh lebih berkembang dari manusia yang tanpa menggunakan teknologi atau AI itu sendiri. Jadi manusia yang menggunakan AI akan mengalahkan manusia yang tidak menggunakan AI itu sendiri. Bener banget. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menyalahkan loh ya, karena emang semakin perkembangan zaman, teknologi kan juga ikut terus berkembang. Masalahnya adalah bagaimana kita sendiri sebagai pengguna secara bijak untuk mau menggunakan teknologi bener. itu sendiri. Jadi balik lagi itu pilihan ya, Jos. Iya, Apakah bener kita banget. pengen dikontrol atau sebaliknya apa kita yang mengontrol seperti Teknologi itu sendiri. Bener banget. Jadi memang AI ini diibaratkan kayak pedang bermata dua gitu ya, Jos. Jadi banget memang ya. bisa menyelamatkan tapi mampu juga untuk menghancurkan kemampuan manusia dalam berpikir, berkreasi, bereksplorasi. Nah, AI itu sebenarnya memang bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat kalau misalnya kita tahu cara penggunaannya dengan bijak seperti yang aku udah sampaikan. Seperti kita memang lebih bisa mendapatkan informasi, menyelesaikan tugas, bahkan analisis data. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak hati-hati dalam menggunakan AI itu sendiri, nah kita bisa kehilangan kemampuan dasar kita Wah, iya dalam bener juga ya. kemampuan dasar manusia kita gitu dalam berpikir, bahkan etika atau moral tuh bahkan bisa terkikis oleh Bahkan bisa hilang ya, bisa seiring hilang berjalannya dengan waktu. penggunaan AI yang terlalu over gitu. Nah, aku bisa tambahin juga nih, Jos. Seorang pendapat sosiolog namanya Reid Thierry. Nah, Reid Thierry ini pernah mengatakan kalau misalnya orang yang menggunakan internet sebagai media eksplorasi dengan kesadaran penuh, maka ia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat signifikan. Nah, pendapat ini juga membuktikan bahwa selama penggunaan ChatGPT ini bisa digunakan dengan baik, maka kita bisa menciptakan generasi muda yang unggul. Bener banget. Nah, dari tadi kita muter-muter terus nih ya, di mana penggunaan AI oleh pelajar. Aku punya pertanyaan buat kamu, Mar. Apa tuh, Jos? Kamu setuju nggak kalau di dunia pendidikan kita sekarang ini kita mau 100% menggunakan AI? 100% banget, Jos. 100% banget. Kayak kalau 100% for now sangat big no for me. Karena ya kayak dari sisi-sisi negatifnya yang aku udah sampaikan tadi, kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT atau AI 100%, kita tidak memberikan kesempatan diri kita sendiri untuk bereksplorasi, untuk berpikir, ya maka itu bisa menghancurkan kita. Seperti pedang bermata dua itu tadi bisa menghancurkan kita sebagai manusia, kemampuan dasar manusia. Menghambat pertumbuhan kita. Ya. Apalagi sebagai pelajar ya, Iya. Jos, kita sebagai pelajar kan masih perlu banyak berkembang, perlu banyak belajar gitu loh. Apalagi waktu kita di SMA itu lebih baik digunakan untuk banyak belajar, tapi sangat amat disayangkan apabila di waktu-waktu yang seperti ini kita justru melepas gitu, tidak mengasah dan tidak melatih, justru melepas kemampuan dasar kita dengan ChatGPT itu sendiri. Bener banget. Aku juga setuju sih. Aku setujunya AI yang low-key aja. Kayak lagunya Niki ya, Iya. low-key. Aduh, aku nyanyi dulu. Gimana tuh lagunya, Jos? Low. Aduh, malu. Gak boleh. Nanti kayak konser ya jatuhnya. Konser Niki ya. Iya, aduh malu aku jadinya. Nah, sebenarnya kalau AI dijadikan 100% media pembelajaran itu juga malah menimbulkan masalah baru loh, Mar. Wah, apa itu, Jos? Salah satunya yaitu kekhawatiran para tenaga pendidik atau guru. I see. Nah, ya kan?
bagaimana kalau mereka di masa depan mulai tergantikan karena adanya AI? Secara pastinya juga seiring berkembangan zaman kita nggak tahu tuh Iya, ya. benar-benar. Di masa depan AI sudah sangat berkembang, secanggih gitu loh. apa, bener banget. Bahkan bisa menggantikan peran guru 100%. Peran guru, bahkan kayak sekarang pun bisa ya Jos ya. Iya. Tinggal ketik ChatGPT, tolong carikan aku pengertian dari apa itu geologi, atau misalnya apa itu masalah sosial, konflik sosial, teori sosiologi gitu. Iya, misalnya bener contohnya, itu ChatGPT bisa langsung memberikan informasi lengkap, jelas, semuanya dia jabarin tuh. Iya, jadi nggak harus langsung tanya ke gurunya Iya, gitu harus ya. kita nggak perlu susah-susah nanya guru kan. Kalau zaman dulu kan apa pulang Iya. sekolah tuh ya Harus kita ngechat dulu ya. belum kita misalnya kurang paham nih sama pelajaran gurunya, kita samperin gurunya, terus kita tanya ini gurunya apa materinya apa ya, saya kurang jelas gitu. Tapi sekarang udah nggak perlu tuh kayak gitu lagi, kita langsung ketik aja di ChatGPT, langsung ketemu semua tuh jawabannya. Berarti secara nggak langsung juga mempermudah tugas guru dong ya? Ya nggak sih? Sebenarnya iya sih, akan mempermudah tugas guru, tapi ya aku kurang setuju kalau misalnya kamu bilang akan menggantikan 100% pekerjaan guru itu sendiri. Kenapa ya? Menurut kamu kenapa sih? Kenapa kita tidak bisa menggantikan peran guru itu secara 100%? Sebenarnya memang ChatGPT itu secanggih-canggihnya ChatGPT itu kan robot ya Zos ya? Bener, robot. Teknologi yang memang tidak punya hati, tidak punya akal, tidak punya akal budi, tidak punya hati nurani. Jadi tentunya teknologi ChatGPT atau AI itu tidak akan bisa menggantikan peran guru dalam pendidikan karakter serta pendidikan moral. Jadi memang sebagai siswa, karakter kita di SMA itu sangat amat penting untuk dibentuk. Salah satu faktornya yang membentuk selain keluarga dan teman, itu salah satu faktor yang terpenting adalah dari guru itu sendiri. Apabila guru itu digantikan oleh AI, kamu bisa bayangin sendiri lah Jos, bagaimana kabar pendidikan karakter anak-anak generasi muda Indonesia. Wah, bener juga ya. Aku Iya kan, baru Ros, ya? kepikiran loh. Wah, Nih gara-gara podcast ini jadi Iya. terbuka ya pikiran-pikirannya. iya bener banget. Pikiran-pikiran Aku baru awalnya nih. padahal mikirnya kayaknya nggak apa-apa sih ya AI dimanfaatkan. Kan orang AI selama ini kita pakai-pakai ya nggak apa-apa ya kan. Ternyata ada suatu hal di balik itu yang tidak Bener, bisa bener. digantikan. Wah, Omong-omong soal guru nih ya Zos ya. Aku dengar-dengar kamu tadi udah wawancara ya beberapa guru di SMA Santa Maria tahu Surabaya. aja. Aku wawancara salah 2 guru di SMA Santa Maria Surabaya. Yang pertama saya wawancarai Bu Christine, salah satu tenaga pendidik yang mengajar bahasa Indonesia. Dan juga yang kedua yaitu Pak Adri yang menjadi guru tata usaha. Nah, mereka mengatakan bahwa penggunaan AI itu sebaiknya low-key aja, yaitu kan? sebagai Bener kan? alat mendukung, ya alat Iya. bantu kegiatan pembelajaran, bukan pengganti. Karena sebenarnya sedari awal AI itu diciptakan, bahwasanya AI dibuat sebagai alat penunjang pendidikan, bukan pengganti kan? Jadi sekedar membantu Iya, aja ya Zos, bener banget. bukan menggantikan seperti itu. Terus kita sendiri sebagai pelajar sebenarnya tuh belum siap tuh untuk Oh ya? bener banget. Kamu tahu gak Kenapa, Jess? tanda kita belum siap menerima semua perkembangan AI ini? Langsung kasih tahu aja Zos. Yaitu kita mengalami ketergantungan akan AI itu sendiri. Wah iya sih. Iya kan? Wah, itu sih yang aku dapetin dari wawancara. Terus aku juga tanya-tanya nih, kira-kira sebagai tenaga pendidik apa sih yang mereka lakukan agar para pelajar itu semakin bijak dalam memanfaatkan AI? Kalau dari ungkapan dari Bu Christine dan juga Pak Adri sendiri, mereka mengungkapkan bahwa pentingnya sekali edukasi diberikan untuk siswa-siswi agar menggunakan AI secara bijak. Iya, jadi memang siswa-siswi ini perlu dilandasi dulu ya. Benar. Dilandasi oleh pendidikan supaya bagaimanapun caranya teknologi ini mau berkembang sebagaimanapun, sepesat apapun ini, kita sebagai generasi muda tetap bisa memanfaatkan dengan cara yang bijak. Jadi Benar tidak banget. menghancurkan jati diri kita sebagai manusia seperti itu. Iya benar banget. Itu juga nyambung sama peran guru yang tadi ya Oh, kan. iya. Benar. Jadi mereka juga mengarahkan sebagai pengarah mana sih yang benar dan juga yang tidak benar seperti itu. Nah, Jas, omong-omong, kamu kan tadi bilang ya, Jas, kalau misalnya AI atau ChatGPT ini sendiri digunakan sebagai alat penunjang atau pembantu, alat bantu guru dalam pendidikan. Kira-kira kamu bisa kasih tahu kita nggak sih, kira-kira bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh teknologi yang semakin pesat ini apa kira-kira? Nah,
aku lihat-lihat sekarang banyak guru yang mulai memanfaatkan AI dalam kegiatan pembelajaran, misalnya menjadi media ajar, misalnya melalui permainan, presentasi menggunakan PPT, kemudian dan lain sebagainya. Mereka memanfaatkan AI dan itu merupakan salah satu contoh teladan yang baik lah untuk para siswa. Iya, terus kan di beberapa guru di sekolah kita sendiri kan juga mereka masih menggunakan platform yang namanya Moodle. Wah, e-learning. Jadi kita waktu belajar kita saat mencari-cari informasi yang secara memang akurat ya Jos ya. Akurat, bukan dari ChatGPT gitu. Yang memang telah diberikan oleh guru kita itu melalui e-learning atau Moodle itu sendiri yang memang salah satu teknologi yang bisa menjadi alat bantu guru dalam mengajar. Nah, aku dengar juga di Moodle itu juga membantu kalkulasi nilai saat kita ujian. Jadi itu kan pastinya helpful, memudahkan banget ya, benar ya. banget, memudahkan tugas guru sendiri. Nah, sebenarnya kita juga nggak bisa mengontrol ya penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Ya kita harus lebih bijak aja. Jadi kesadaran diri sendiri dalam menggunakan AI. Nah, tapi Jos, aku sempat dengar-dengar nih dari beberapa obrolan orang-orang mengenai penggunaan teknologi AI dalam sekolah. Kira-kira bagaimana tuh kalau misalnya terjadi yang namanya kecurangan saat ujian, saat ulangan, itu kan justru akan sangat amat merusak moral bangsa kita ya Jos. Justru apakah kehadiran AI ini akan merusak moral bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia itu sendiri. Wah, kemungkinan ya sebenarnya ini tinggal pemanfaatannya ya. Wah, kalau di SMA Santa Maria aku tahu sih, yaitu exam browser. Kita memanfaatkan exam browser. Itu salah satu teknologi yang digunakan saat kita ujian. Jadi menghalangi para siswa-siswi untuk membuka tab lain atau website lain di luar website yang digunakan untuk ujian. Kan itu helpful banget ya. Setuju. Biar anak-anak juga nggak buka atau nggak memanfaatkan AI untuk kecurangan dan kejahatan. Oke, Jod, exactly banget. Aku setuju banget nih sama pernyataan yang telah kamu paparkan tadi. Jadi meskipun AI ini super powerful, tapi kita juga harus tetap bisa menjaga keseimbangan ya, Jos. Benar banget. Jadi memang teknologi ini bisa membantu kita lebih cepat dan juga lebih efisien dalam banyak hal. Tapi dalam hal manusiawi, seperti pendidikan karakter, pendidikan moral, itu juga tidak akan bisa sepenuhnya dituntun oleh ChatGPT itu sendiri, dan kita tetap akan membutuhkan bantuan guru untuk hal tersebut. Wah, ternyata dalam banget ya apa yang kita bahas hari ini. Iya dong, jelas ini podcast berkelas. Iya, podcast berkelas. Bahwa kita ternyata selama ini dekat dengan AI, merasakan manfaat dari AI dan dampak-dampaknya. Nah, apakah kita akan selesai di sini, Marina? Belum dong. Belum. Ternyata kita mau membahas apa lagi? Sepertinya kita ingin membahas seputar ini. Bagaimana pendapat kamu soal anak-anak di zaman sekarang yang pacaran menggunakan AI? Pacaran menggunakan AI, seperti yang tadi aku kasih contoh ya, yang panggil baby yang baby di awal itu creepy banget gak sih? Aku tuh sempat ditanyain sama orang tua aku, karena kan orang tua zaman sekarang kan memang tidak terlalu melekat gitu kan dengan teknologi. Dan mereka tanya ke aku, bagaimana pandangan kamu sebagai generasi muda melihat generasi muda lainnya nih yang menggunakan ChatGPT sebagai hal-hal yang memang tidak senonoh. Contohnya seperti yang pacaran itu tadi, Jas. Wah, aku nggak bisa bayangin sih ya. Soalnya apa ya, memanfaatkan AI untuk hal seperti itu kan, wah sungguh unexpected gitu ya, menyeramkan ya. Kalau Marina sendiri apa ya, berpikir apa soal hal itu? Kalau aku pikirnya itu prihatin ya, Jas. Iya, prihatin ya. Mungkin karena tekanan dari lingkungan sekitarnya yang mungkin memang dia tidak mempunyai someone to talk gitu ya ibaratnya, tidak mempunyai siapapun untuk diajak berbicara, maka dia larinya ke ChatGPT atau teknologi itu sendiri. Tapi kadang juga karena iseng karena juga mendengar penasaran penasaran mungkin banyak, atau FOMO ya. Iya ya, FOMO mungkin ya. Oke. FOMO ya, Jose? Iya, bener banget. Fear of missing out. Oke deh. Mungkin segitu aja ya guys buat podcast kita pada hari ini. Banyak banget yang kita bahas seputar AI dalam yang penggunaannya super powerful ya, Jos, sangat bermanfaat. Namun juga bisa sebagai pedang bermata dua tadi, bisa menghancurkan kita juga.
Seperti itu. Makanya kita sendiri sebagai pelajar kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan AI. Kita harus memanfaatkan AI untuk hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal negatif dari penggunaan AI itu sendiri. Oke, terima kasih masih bersama sampai akhir podcast kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan inspirasi serta membuka wawasan kalian untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi. So, stay inspired, keep learning, and remember that technology is a tool for us to rise, not to fall. Sampai berjumpa lagi, and don't forget to miss our favorite podcast, Mind to Mind, and your host, Maria Diandra and Jocelyn Jaya. Bye!